kaki itu nempel di tembok, terus kepala tanpa bantal, banyaklah buah tapi buah musiman. Mereka itu kan sebenarnya pengen didengar keluh kesahnya. Makanya kita harus timbulkan habis fun simpatisan, habis simpatisan loyalis. Yang akhirnya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Kali ini kami lagi silaturahmi ke rumahnya Eyang Suhu. Kami sebut Eyang Suhu karena beliau sudah melahirkan banyak guru. Jadi gurunya para guru digital marketing di Indonesia. Mumpung pas Idul Fitri, kami silaturahmi sekaligus belajar untuk lebih baik di masa depan untuk bisnis-bisnis kami. Baik, Pak Agus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Agus? Sangat sehat dan harus sehat. Alhamdulillah ya. Jadi beliau ahli puasa, jadi insya Allah sehat ya. Baik, teman-teman sekalian, beliau menjalani profesi sebagai pengajar khususnya digital marketing sudah 24 tahun. Waktu yang sangat panjang ya, lebih kurang 4 dekade teman-teman, hampir 5 dekade. Nah, Pak Agus, apa nih yang menjadikan Pak Agus bisa bertahan segitu lama di dunia pengajaran? Sementara banyak guru yang kita lihat tidak mampu bertahan selama itu. Monggo Pak Agus. Sederhana aja ya. Nomor 1 itu kesehatan. Nomor 2 itu after sales service. Terus nomor 3 buat kolam. Sudah hanya itu aja. Nomor 1 kesehatan. Gimana nih cara menjaga kesehatan Pak Agus? Sederhana, tidurlah 90 derajat. Gimana jadi kalau misalkan kita lagi istirahat, kaki itu nempel di tembok, terus kepala tanpa bantal, jadi 90 gitu. Ukurannya kaki kalau sudah kesemutan, itu berarti baru berhenti. Berarti tidur sejajar setelah itu? Betul, baru disejarkan. Makanya saya nggak pernah terlibat dengan pijat plus maupun pijat tidak plus. Iya. Karena cukup dengan begitu aja sudah selesai. Kaki kesemutan itu standarnya berapa menit lebih kurang bagus biasanya? Lebih kurang biasanya itu 10-15 menit. Oh, sebentar teman-teman. Jadi bisa dicoba teman-teman, kakinya lurus, badannya lurus horizontal, kakinya vertikal, nempel di tembok. Itu kunci utama. Iya, karena kita kan berdiri gampangannya kan dapat dikatakan 10 jam. Oke. Siap. Model sepatu kayak apa terserah lah, itu senengannya masing-masing. Tanpa harus menyebutkan merek. Nah, itu kunci utama pertama. Terus kemudian yang kedua, supaya tidak radang tenggorokan, selalu minum bunga biji matahari. Bunga biji matahari. Ini buat sendiri atau gimana bos? Biasanya? Jadi aja, sangat murah. Karena pertama kali ada ceritanya. Sebelum 2001 jadi pembicara, kalau berbicara sebentar itu mesti radang tenggorokan. Rata-rata ke apotek mesti 350.000 sampai 550.000 obatnya. Suatu saat ada orang tua datang. Bapak sehat, kenapa kok sering ketemu sama saya? Saya nyampaikan, radang tenggorokan. Kenapa Bapak nggak beli ini aja? Saat itu saya ingat harganya hanya 12.500. Sekarang harganya 24.000. Bunga biji matahari, teman-teman. Jadi untuk menjaga supaya radang tenggorok tidak terjadi pada diri Anda. Diminum di awal mau berbicara, diminum setelah berbicara. Selesai. Anget, bagus. Posisi pasti, anget. Itu pasti. Siap, bagus. Terus berikutnya adalah banyaklah buah tapi buah musiman. Jadi sebaiknya ya jangan semangka karena bukan musiman. Berikutnya ya jangan melon karena bukan musiman. Jadi kalau misalkan ada dondong di daerah situ, ya makan dondong. Kalau ada serikaya sih. Kenapa kok musiman bagus? Nah inilah hebatnya yang maha kuasa. Siap. Bayi sudah dibuat untuk disusuin umur 0 sampai 3. Ibunya memberi gizi yang 0 sampai 3. 3 sampai 6 ya sesuai. Demikian juga dengan alam. Sekarang musimnya manggis. Ya sudah, makan manggis aja. Kamu nggak seneng manggis, ya makan aja. Nah itulah teorinya. Makanya saya keliling Indonesia, saya selalu carikan saya buah lokal. Dan saya seneng nggak seneng, ya tak makan. Seneng nggak seneng, tak makan. Karena Tuhan menghadirkan buah pada musim itu pasti ada maksudnya. Sangat betul 100%. Hebatnya yang maha kuasa. Baru kepikiran teman-teman ya. Luar biasa Pak Agus ini. Itu kesehatan. Kesehatan Pak Agus. Jadi tidur 90 derajat, yang kedua makan buah musiman, yang ketiga biji matahari. Betul. Sudah hanya sederhana itu aja. Sesederhana itu. Yang lain Pak Agus ada?
cukup aja. Oke, itu kesehatan. Ya. Terus berikutnya adalah tadi after sale service. Bahasa sederhananya mengorangkan orang. Salah satu contoh. Awal karir saya dulu, habis ngajar, misalnya ke Pekalongan, saya kirim murid saya untuk mendampingi di sana, untuk kelanjutan. Nah, begitu. Atau berikutnya, kalau di kota lain, buat acara, ketemu ngopi-ngopi untuk alumni. Betul. Atau berikutnya, mereka itu kan sebenarnya pengen didengar keluh kesahnya. Makanya saya kalau di hotel tak buka. Saya tiduran di sebelah ini maupun 10 orang, mau 20 orang ya enggak apa-apa. Tapi nanti kalau saya sudah lelah, ya sudah, ayo pergi. Atau membuka pagi hari di saat kita breakfast. Kalau saya tidak puasa. Nah, begitu. Teorinya hanya begitu aja. Jadi service after sales. Keterikatan moral terjadi. Yang akhirnya nanti timbul 3. Loyalis, simpatisan, fans. Nah, kita selama ini hanya sebatas fans. Makanya nggak kuat. Kita harus timbulkan habis fans, simpatisan. Habis simpatisan, loyalis. Yang akhirnya semua mati untuk Pirandamas. Nah, gitu. Itu konsepnya. Iya, faktanya demikian memang teman-teman. Jadi murid-murid beliau sangat loyal, sangat respect gitu, sangat rindu ketika beliau hadir di satu kota untuk kemudian ketemu beliau dan mendengarkan perkembangan ilmu yang terus beliau ukurannya update. 2, Mas Oscar. Kedatangannya dirindukan, kepulangannya dinantikan. Sudah aja itu aja. Siap. Itu teori kedua. Nah, teori yang ketiganya buat kolam. Buat kolam, ya gimana bagus buat kolam? Caranya sederhana. Kenapa kita nggak membuat komunitas? Maka ada OMG. Ya, jadilah kepala ular. Walaupun kamu kepala ulat, ya tidak ada masalah. Tetapi kamu bukan ekornya. Bukan ekor naga. Nah, gitu. Kepala berarti membuat komunitas sendiri. Ya, membuat komunitas sendiri tentunya supaya komunitasnya eksis, Anda harus terus upgrade gitu Pak Agus ya. Sangat betul. Ditambah lagi dengan komunitas yang akhirnya lahir murid-murid yang kamu jadikan guru. Wah, ini yang agak sulit ini Pak Agus. Murid-murid yang dijadikan guru. Kalau sebenarnya nggak sulit. Nggak sulit ya. Selama poinnya itu kita tahu. Contoh ya, saya pelatih bola, misalkan. Saya tahu bahwa murid saya ini harus jadi wingback. Saya tahu murid ini saya harus jadi libero. Saya tahu murid ini harus jadi second striker. Jadi kita kasih advice begitu Pak Agus, supaya dia maksimal gitu. Sangat betul. Nah, biasanya kalau di Pak Agus ini di jati diri, itu dibahas ya, jati diri dan keberuntungan. Nah, kapan-kapan coba ikuti biar Anda paham masing-masing muridnya Pak Agus punya potensi dan diarahkan. Tapi guru yang lain kadang nggak begitu Pak Agus. Kalau muridnya jadi guru juga kadang jadi masalah ini Pak Agus. Karena tidak mengerti 3 pasar. Jadi pasar bawah, pasar menengah, pasar atas. Oleh sebab itu pasar bawah adalah 0 rupiah sampai 2,5 juta. Dulu kan sudah pernah lampaui. Habis itu pasar menengah 5 sampai 7,5 juta. Habis itu 17,5 juta sampai 50 juta. Nah, sekarang Pak Agus main di level itu ya? Nah, saat itu main di situ. Muridnya Pak Agus di bawahnya. Nanti kalau muridnya Pak Agus di level itu juga, Pak Agus naik lagi. Sangat betul. Nah, karena sering kita dengar Pak Agus, soalnya guru memusuhi murid yang punya produk yang mirip dengan beliaunya, sehingga akhirnya hubungan jadi enggak. Kalau jawabnya cuma satu kalau itu. Gurunya punya ilmu hanya 20, makanya takut muridnya nyalip. Guru hanya harus punya ilmu 20.000. Siap. Yang akhirnya walaupun dibersih 5.000, masih ada 15.000. Masih ada sisanya. Nah, dan Pak Agus ini kelebihannya terus belajar teman-teman. Saya ketemu beliau dulu pertama kali, sampai sekarang selalu ada yang baru, dan itu yang menjadikan kita kangen untuk terus belajar sama Pak Agus. Baik, jadi yang pertama kesehatan Pak Agus, yang kedua tadi service after sales, yang ketiga kolam. Kolam itu buat komunitas sendiri teman-teman, karena dengan kolam itulah Anda bisa terus menawarkan produk Anda ke mereka. Itu 3 hal yang menjadikan Pak Agus bertahan selama 24 tahun. Berikutnya, jangan kemana-mana, kita akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya.